Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam. Emang lo ngejawab? Lo serius ngejawab gak? Biar lama. Ah, yang bener bego. Enggak, oh, berarti tunggu lo jawab dulu itu ya. Iya. Sabar sabar. Anjingnya orang pintunya dibuka-buka mulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab gak? Waalaikumsalam Ih, lo mah warahmatullahi wabarakatuh. telat anjing. Ya, Serius ya, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Saya Jaki Maulana Abdillah dengan NIM 6670240134. Dan hari ini kita akan membahas salah satu isu paling penting dalam politik luar negeri, yaitu hubungan antara Indonesia dan Palestina. Dan juga serta bagaimana kebijakannya itu berkembang dari era Soeharto hingga era Prabowo Subianto. Oke. Nama saya Ismail Ilham Syahputra Pane. NIM-nya 132. Jadi dalam diskusi ini kami akan menggunakan dua kerangka teori utama. Yang pertama itu three level of analysis. Nah, three level of analysis ini kan menjelaskan perilaku negara uh, melalui tiga level. Yang pertama itu kan ada level sistem internasional, jadi kayak seperti konflik Israel Palestina sama dinamika Timur Tengahnya. Terus ada level negaranya, ideologi Indonesia itu sendiri, UUD 1945, sampai politik domestiknya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada level individu, itu gaya kepemimpinan dari Presiden Soeharto hingga Presiden Prabowo. Nah, kedua ini kami juga akan memakai rasional aktor model atau RAM dan birokratik politik model. Jadi untuk menjelaskannya itu kita pakai dua itu. Jadi itu bagaimana keputusan-keputusan dibuat oleh presiden tersebut uh, dapat membentuk suatu ideologinya. Langsung aja. Materi utamanya. Yang pertama ini kayak sejarah dan kerjasama antara Indonesia dan Palestina. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana eranya Soeharto. Jadi pada masa Presiden Soeharto, Indonesia itu mengikuti pola kebijakan luar negeri yang berorientasi aman, stabil, dan bertahan. Dan juga menghindari pertentangan terbukanya dengan blok besar dunia. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama itu Indonesia itu adalah negara pertama yang mengakui deklarasi kemerdekaan Palestina pada tahun 1988. Jadi pengakuan itu tuh disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Ali Atlas. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa meskipun Soeharto itu dikenal pragmatis dan juga dekat dengan negara-negara Barat, ia juga tetap menjaga konsistensi dukungan terhadap Palestina. Terus yang kedua, itu diplomasi Soeharto itu sangat berhati-hati terhadap Israel. Jadi misalnya ketika Presiden Soeharto pada 1979 itu menerima perwakilan PLO Khalid Al-Sheikh. Jadi Indonesia itu menunda pembukaan kantor perwakilan PLO di Jakarta. Jadi alasan itu karena kantor PLO itu lebih diperlukan di negara-negara Eropa yang belum memahami perjuangan Palestina. Jadi dari hal itu tuh menunjukkan strategi diplomasi senyap tapi konsisten. Terus yang ketiga, pada level individu, Soeharto itu pernah menyatakan bahwa dalam kerangka perdamaian abadi, kedua pihak itu harus diakui agar solusi dapat dicapai. Jadi ini nih secara tersirat menunjukkan kesediaan Indonesia untuk melihat dua negara berdampingan, bahkan sebelum
istilah two-state solution populer secara global. Oke, karena Jaki udah ngejelasin eranya Presiden Soeharto, kita langsung ke eranya Prabowo aja. Nah, kalau di era Prabowo tersendiri ini kan dia tuh menegaskan aktivisme, intervensi kemanusiaan, dan diplomasi berani, berbeda dengan Soeharto. Nah, Presiden Prabowo ini mengambil gaya politik luar negeri yang jauh lebih aktif. Jadi dia nggak senyap kayak Soeharto dan juga lebih ekspresif. Jadi kalau di eranya Prabowo ini ada poin-poin penting nih. Yang pertama, kalau Prabowo itu kan menawarkan pengerahan 20.000 pasukan pengamanan untuk perdamaian di Gaza. Kalau tidak salah itu pas di pidato PBB. Nah, TNI Angkatan Darat itu bahkan sudah menyiapkan 12.000 prajurit sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian. Nah, ini kan udah bukan lagi langkah simbolik ya, tapi udah ke sinyal bahwa Indonesia ini ingin mengambil posisi aktor keamanan dalam konflik Timur Tengah tersebut, yaitu di Palestina kan. Terus yang kedua juga Prabowo itu dia tuh udah menyatakan kalau bahwa Indonesia itu mendukung solusi dua negara, namun pendekatan yang lebih operasional berbeda sama Soeharto. Kalau di Prabowo itu dia nggak hanya sebagai suara moral kayak ngomong-ngomong doang gitu, tapi negara itu mampu mengirim bantuan militer, terus logistik, kayak langsung turun ke Gaza dan diplomasi aktif. Nah, yang ketiga itu ada gaya kepemimpinannya Prabowo. Dia tuh lebih militeristik dan responsif karena dia ada latar belakangnya juga kan di militer. Uh, Juga dia tuh lebih respon ke krisis kemanusiaan. Nah, kalau di Soeharto kan dia kan menahan diri ya, lebih ke neighborhood yang aman, cari aman. Kalau di Prabowo itu justru memanfaatkan momentum global. Jadi dia kayak menunjukkan bahwa Indonesia itu bisa menjadi penjaga perdamaian nyata sesuai dengan keinginan bangsa. Oke, karena tadi Jeki udah ngejelasin pemateri utamanya kayak Jeki kan sepertinya membawakan Presiden Soeharto yang dimana lebih mengedepankan stabilitas, moderasi, sama diplomasi yang senyap hening. Nah, sedangkan kalau yang saya bacakan tadi kan itu materi utama sejarah yang dimana bagaimana Presiden Prabowo ini, karena dia tuh lebih aktif, lebih intervensi di kemanusiaan, terus dia diplomasinya lebih berani ya. Berbeda dengan tadi yang Soeharto yang Jaki bawakan. Lalu langsung ke analisisnya, karena di tugasnya itu kita diperintahkan untuk pertama analisis 3 level. Yang dimana itu tuh kan perilaku-perilaku negara tersebut. Nah, itu ada 3. Yang pertama level sistem internasional yang akan nanti kita jelaskan, terus ada level negara, sama dengan level individu. Langsung aja ke analisisnya oleh Jaki. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan level sistem internasional pada masa di era Soeharto. Jadi di era Soeharto itu perang dingin itu membuat Indonesia itu harus berhati-hati karena mendukung Palestina itu terlalu keras itu bisa membuat hubungan dengan Amerika Serikat tegang. Itulah konteks mengapa Indonesia itu tetap membeli pesawat Hawk dari Inggris meskipun Inggris itu adalah pendukung penting Israel. Jadi di era Soeharto itu adalah era kalkulasi global yang mendukung Palestina tetapi tidak mengganggu stabilitas hubungan dengan Barat. Monggo. Mungkin langsung aja ke bagian saya. Kalau saya kan di Presiden Prabowo. Kalau kita lihat dari yang Jaki tadi bilang, dia itu lebih ke menjaga hubungan ya. Tapi kalau di Ya, era saya sebagai di era Prabowo, dia tuh dinamikanya itu sekarang udah beda sama di zamannya Soeharto. Kalau di zaman Soeharto kan masih ada era perang dingin. Kalau sekarang itu udah dunia itu udah multipolar. Nah, konflik Gaza itu dari dulu emang masih ada ya. Bahkan sekarang lebih memburuk. Kayak legitimasi Israel sekarang juga udah jatuh. Terus platform seperti PBB yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa juga sekarang udah mau mengintervensi serta oke itu udah menjadi ruang bagi negara-negara menengah kayak Indonesia gitu untuk menaiki peran mereka. Lalu kalau kita lihat Prabowo juga bisa membaca peluang. Jadi karena dia bisa tahu peluang ada, jadi dia langsung masuk aja nih ke peluang-peluang itu untuk mendapatkan legitimasi. Nah, dia itu kan mengambil
posisi nih sebagai sertif moral. Jadi karena dia tuh moral sama punya kekuatan nyata di dunia, di negara-negara PBB. Jadi dia Presiden Prabowo itu bisa memasukkan ruang di era sekarang, nggak kayak Soeharto yang sepertinya nggak tersedia ya. Mungkin langsung aja ke era level negaranya, yaitu ada ide. Oke, tadi saya sudah menjelaskan level-level sistem di internasional. Langsung aja ke level negara. Nah, di mana level negara ini lebih ke kayak ideologinya, domestiknya, atau bahkan birokrasinya. Langsung aja ke Ki. Oke, tadi kan sebelumnya kita sudah membahas ya analisis dari level sistem internasional. Jadi sekarang ini kita ke analisis level negara di masanya era Soeharto atau di masanya era Prabowo. Saya dulu ya. Pertama, sini saya akan menjelaskan ya level negara analisis di era Soeharto. Jadi Soeharto itu memposisikan Indonesia itu sebagai negara dengan politik luar negeri yang bebas aktif. Tetapi ia juga menekankan persahabatan luas, stabilitas ekonomi, dan juga pertumbuhan domestik. Maka dukungan kepada Palestina itu dilakukan, tetapi tanpa gesekan besar dengan negara-negara pro Israel. Oke, selanjutnya langsung aja Oke, ke oke ya. Jaki tadi kan udah ngejelasin tentang era Soeharto yang dimana lebih menekankan persahabatan luas tanpa gesekan besar. Kalau saya langsung aja ke era Prabowo biar bisa ada perbandingannya. Jadi kalau Prabowo itu di level negara itu dia tuh benar-benar bisa memanfaatkan konteks domestiknya, berbeda dengan Soeharto. Yang pertama, opini publik di Indonesia itu kan sangat pro Palestina, di mana PBB aja bahkan sekarang udah mengintervensi masalah-masalah di pro Palestina dan juga Israel. Kedua, dia tuh udah tahu nih kalau media-media sosial itu penuh solidaritas, jadi dia bisa nge-framing masalah-masalah uh, Palestina di media sosial. Yang ketiga, dunia Islam itu udah berada di era politik identitas, yang dimana udah mengglobal. Seperti yang kita tahu nih, kayak di New York. Sekarang itu ada gubernurnya yang menang dengan latar belakang Muslim. Lalu kalau kita melihat ya bahwa dukungan kuat untuk Palestina itu untuk dapat memperkuat posisi domestik dia. Jadi itu bisa jadi politik identitas sebenarnya. Sekaligus konsistensi dengan amanat konstitusi. Jadi amanat-amanat sebelumnya itu kan udah menekankan bahwa kita itu harus mendukung Palestina. Bahkan dari Presiden Soekarno sampai akhir. Mungkin lanjut ke level individu yang dimana itu muncul dari dalam diri pemimpin tersebut. Mungkin Jaki langsung aja. Oke, selanjutnya di sini langsung aja ke level individu ya. Jadi eh, Pak Soeharto itu memiliki gaya kepemimpinan yang teknokratik, stabil, dan berhati-hati. Terus yang kedua, Pak Soeharto itu seringkali ya menghindari konfrontasi dan juga suka memilih diplomasi yang tersembunyi. Terus yang ketiga, Pak Soeharto itu selalu fokus ya pada pembangunan ekonomi. Terus yang keempat, Pak Soeharto itu pendekatan itu pada Palestina itu melalui moralnya, terus terukur dan konservatif. Oke, selanjutnya langsung ke Mail. Oke, dari yang Jaki bilang mungkin lebih ke teknokratik ya, sama dia lebih mengedepankan stabil. Langsung aja kalau dari yang bagian saya kan lebih memilih Presiden Pro. Pertama, karena gaya kepemimpinannya tegas, langsung. Mungkin sama dengan Soeharto. Soeharto itu tegasnya di bagian negaranya, bukan di internasional, di politik luar negerinya. Terus dia lebih ke gayanya itu langsung gitu, langsung seperti langsung mengintervensi, langsung turun tangan, bahkan langsung menurunkan militernya. Yang ketiga itu militeristik, seperti yang kita tahu tadi dia menurunkan personil-personilnya untuk langsung turun ke Gaza. Nah, lalu yang kedua itu Presiden Prabowo itu berani mengambil langkah simbolik, bahkan nggak simbolik lagi, langsung ke bukti nyata yang berskala nggak kecil, yang berskala besar, yang dimana udah
masuk ke ranah militer. Lalu yang ketiga itu dia tuh bisa melihat konflik, bukan hanya soal politik tapi kemanusiaan. Jadi dia nggak ngelihat Palestina sebagai politik lagi, tapi sebagai kemanusiaan. Jadi dia udah mengedepankan human right. Dan terakhir dia tuh lebih ke pendekatan kepada Palestina, yang dimana lebih aktif. Kalau di Jaki tadi dia lebih bermoral, lebih mengedepankan bermoral, lebih terukur dan konservatif. Tapi kalau di Prabowo lebih aktif, lebih intervensi, dan juga lebih penuh aksi yang nyata dan berskala besar. Oke, terima kasih. Mungkin langsung ke model pengambilan kebijakannya. Oke, selanjutnya sini ada model pengambilan kebijakan. Yang pertama itu ada rasional aktor model. Jadi di era Soeharto, Soeharto itu melihat dunia sebagai arena yang harus dinegosiasikan dengan hati-hati. Jadi Pak Soeharto itu membeli pesawat Hawk dari Inggris misalnya. Jadi itu adalah kalkulasi rasional. Yang pertama itu Pak Soeharto itu suka memperkuat pertahanannya. Terus yang kedua, Pak Soeharto juga itu menjaga hubungannya dengan Barat, tetapi tetap mendukung Palestina secara politik. Jadi dari itu semua adalah keputusan rasional dalam konteks perang dingin. Selanjutnya terus dia akan dijelaskan oleh Mail. Uh, Oke, Jaki, mungkin Jaki tadi ngejelasin Pak Soeharto yang dimana dia tuh membeli pesawat Hawk, dimana dia itu kalau tidak salah dari Inggris bilangnya, tetapi setahu saya kita itu kan dari Israel. Nah, dengan alasan dia tuh dapat memperkuat pertahanan negara sendiri dan juga dapat menjaga persahabatan dengan Barat, tapi tidak meninggalkan dukungan kepada Palestina. Oke nih, kalau saya sebagai bagian yang di sisi Prabowo, jadi keputusan Prabowo itu kalau di saya lebih ke birokratik politik model, yang dimana dia tuh menawarkan 2.000 pasukan, jadi dia tuh nggak berdiri sendiri, ada dinamika birokrasinya. Karena di latar belakang dia aja masih Menhan dan juga dari militer, dia beda sama rasional aktor model yang diberikan oleh sesuatu yang dari diri dia sendiri. Pertama, seperti yang tadi saya bilang, kalau presiden itu merupakan politik identitas terbaru. Jadi dia tuh pengen TNI itu ingin menunjukkan kemampuannya di global. Kedua, Kementerian Luar Negerinya ingin memperkuat diplomasi Indonesia. Pak Sudiono terutama, dia tuh ingin memperkuat diplomasinya. Nah, yang ketiga, Kemenhan, gimana mendukung mendukung turunnya pasukan karena visi pertahanan aktif. Jadi dia ada visi pertahanan aktif, dia tuh akhirnya dapat menunjukkan itu, di mana Presiden Prabowo itu dapat menurunkan 2.000 pasukannya, 22.000 pasukannya. Nah, jadi keputusan Prabowo itu lahir dari kompetisi dan koordinasi antar lembaga kayak Kementerian Luar Negeri, tentara, sama Kementerian Pertahanan yang dimana dia sendiri juga nih yang ada di bagian tersebut. Nah, khas birokrasi kompetisi dan koordinasi ini udah khas nih di birokrasi politik Indonesia itu sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin tadi itu analisis dari pengambilan keputusannya, yang dimana kalau kita lihat dari kita sendiri dia tuh lebih menekankan rasional. Dia tuh lebih dari diri dia sendiri. Kalau dari Prabowo itu dia lebih ke birokratik politik model. Mungkin analisisnya udah, kita ke bagian sesi tanya jawab. Oke. Sekitar berapa pertanyaan? Oke, langsung aja nanti kita mulai. Oke, karena udah sesi tanya jawab, mungkin saya akan bertanya kepada Jaki sebagai perwakilan Soeharto. Yang mana mungkin ada beberapa sesi pertama ini sesi pertama saya akan menanyakan Soeharto itu juga menyatakan bahwa perdamaian hanya mungkin terjadi jika negara diakui. Berarti kan bukankah itu sebenarnya bentuk dukungan ya terhadap konsep negara atau two state? Bagaimana kalau posisi itu dibaca sebagai strategis menurut bagian kamu sebagai Presiden Soeharto? Oke. Terima kasih ya Mail sudah mempertanyakan. Saya coba
untuk menjawab ya, untuk menjelaskan kepada Mail. Jadi benar ya kalau itu tuh harus kedua negaranya itu harus diakui kan. Jadi itu tuh menunjukkan ya bahwa Pak Soeharto itu sebenarnya itu sangat realistis. Kenapa? Karena yaitu memahami bahwa perdamaian abadi itu membutuhkan kompromi yang politik. Tetapi karena konteksnya itu perang dingin, Pak Soeharto itu tidak bisa menyuarakan itu secara terbuka sebagai agenda resmi. Jadi yaitu memilih jalur diplomasi halus, bukan deklaratif. Apakah itu cukup terjawab, Mail? Oke, terima kasih. Mungkin Zaki sebagai Soeharto di sesi pertama ini ingin bertanya. Oke, saya ingin bertanya ya kepada Mail. Tadi kan eh, Prabowo itu kan menawarkan pengerahan 20.000 pasukan ke Gaza ya. Jadi bukankah itu berisiko ya untuk menyeret Indonesia ke konflik militer? Wow, terima kasih. Emang ini sebenarnya agak berisiko ya, karena risiko itu udah pasti ada di setiap pengambilan keputusan. Nah, tetapi nih, seperti yang kita tahu tadi Prabowo itu kan memiliki sifat yang menghitung apakah ada peluang, apakah ada ini. Nah, jadi Pak Prabowo itu menghitung bahwa misi tersebut berada dalam payung PBB, di mana PBB kan sekarang sudah intervensi nih di bagian konflik-konflik di Gaza. Nah, artinya ini bukan perang, tapi operasi penjagaan perdamaian sesuai dengan uh, penjaga uh, apa tujuan dari PBB, yaitu menjaga perdamaian, juga tujuan dari Indonesia. Nah, selain itu adalah cara Prabowo tuh, dia tuh ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu bukan hanya bangsa yang bersimpati doang, jadi cuma omong-omong, tetapi bangsa yang bertindak dalam dunia multipolar saat ini, berbeda dengan yang ada di eranya Soeharto. Jadi tindakan konkret itu jauh lebih diperhitungkan saat ini. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mail sudah coba menjawab dari pertanyaan saya. Oke, mungkin ini untuk sesi pertama jawabannya. Kita lanjut ke sesi kedua. Oke, langsung aja kita lanjut ya ke sesi kedua ya. Di sesi kedua ini saya mau bertanya ya kepada Mail. Jadi di dalam pidatonya Mail ya kan, Mail itu mengatakan ya bahwa perdamaian itu hanya mungkin jika kedua pihaknya itu saling mengakui, dan juga bahwa Indonesia itu harus menjadi jembatan, gitu kan, bukan sekedar simbol perlawanan. Jadi maka dari pertanyaan Mail ini itu terdengar seperti membuka ruang gitu untuk pengakuan terhadap Israel, eh, dan juga meninggalkan sikap tegas ya yang kami pegang pada masa Orde Baru. Jadi di mana Indonesia itu kan menolak ya segala bentuk normalisasi sebelum Palestina merdeka. Jadi apakah ya Mail ini memang ingin menggeser posisi historis Indonesia dari konfrontatif menjadi kooperatif terhadap Israel, dan juga bagaimana ya Mail ini menjamin bahwa pendekatan seperti ini itu tidak melemahkan dukungan Indonesia terhadap Palestina. Itu dari pertanyaan saya. Oke, terima kasih Jaki. Pertanyaannya yang gimana intinya itu kan, apakah Anda memang ingin menggeser posisi historis Indonesia dari konfrontatif menjadi kooperatif terhadap Israel ya? Bagaimana Anda melihat pendekatan seperti ini tidak melemahkan dukungan? Tuh. Jawabannya pertama, saya tegaskan ya, kalau Indonesia itu kan nggak akan mengakui Israel selama Palestina belum merdeka sepenuhnya. Di garis bawahi mengakuinya. Nah, pernyataan saya itu tentang dua hak mengakui, seperti yang Soeharto juga lakukan. Bukan ajakan agar Indonesia mengakui Israel, tetapi menggambarkan kerangka solusi politiknya yang diakui secara internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
dan juga oleh perunding Palestina sendiri. Jadi yang saya maksud itu dengan menjadi jembatan itu adalah memperluas peran Indonesia, bukan sebagai apa ya, pembuat keputusan, tapi sebagai perantara. Nah, bukan hanya menyuarakan moralitas, tapi memberikan kontribusi nyata seperti kesehatan, mengirimkan pasukan, puluhan ribu pasukan yang perdamaian, bantuan kemanusiaan, logistik, dan tekanan diplomasi multilateral saat ini. Nah, pendekatan era Anda itu kan efektif kan tadi di era Perang Dingin. Nah, kalau Oke. hari ini tuh Komite Kesehatan itu melibatkan aktor negara, eh, bahkan aktor non-negara, koalisi, bahkan koalisi-koalisi internasional dan dinamika regional. Nah, Indonesia ini kan tetap konsisten kan membela Palestina. Tapi cara kita berkembang itu berbeda nih, karena itu lebih substansif, bukan hanya simbolis. Jadi pendekatan itu bukan melambangkan presiden itu dulu, tetapi memperkuat melalui operasi internasional, diplomasi operasional, bukan sekedar retorika dan juga simbolik saja. Mungkin bagaimana Jaki? Oke. Nah, sekarang saya akan bertanya langsung seperti itu. Sebagai Presiden Soekarno, gimana dalam konteks luar negerinya, Indonesia kan sejak dulu berkomitmen ya kan, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Bagaimana Anda menjelaskan nih keputusan Presiden Soeharto membeli pesawat tempur Hawk dari Inggris yang harusnya dari Inggris tapi faktanya itu. Nah, apakah langkah tersebut tidak di antara prinsip solidaritas terhadap Palestina dan praktik real politik Orde Baru? Nah, salah satu gimana Anda melihat keputusan ini dalam kerangka teori rasional aktor, model, atau burokratik model? Apakah pembelian tersebut murni keputusan rasional atau demi kepentingan birokrasi, tarik menarik kepentingan birokrasi dan aktor-aktor yang dimana kalau kita tahu di era Soeharto itu lebih otoriter di Orde Baru. Mungkin Jaki bisa menjelaskan. Oke ya, terima kasih ya Mail yang sudah mempertanyakan saya. Saya kan coba menjawab. Jadi pertanyaan intinya pertanyaan Mail itu kan tadi kan apakah langkah tersebut itu tidak menimbulkan kontradiksi ya, antara prinsip solidaritas Indonesia terhadap Palestina dan praktik real politik Orde Baru. Saya akan menjawab ya. Jadi sepertinya itu kan tidak ya. Jadi pembelian pesawat tempur Hawk oleh Presiden Soeharto itu sebenarnya itu tidak bertentangan itu dengan komitmen Indonesia terhadap Palestina. Justru keputusan tersebut itu dapat dibaca ya sebagai langkah rasional dan pragmatis dalam konteks politik internasional pada masa itu. Sini ada intinya ya. Pertama, itu karena dari perspektif konsolidasi pertahanan nasional. Jadi Indonesia itu pada akhir tahun 1970 sampai 1980-an itu membutuhkan modernisasi alutsista ya setelah bertahun-tahunnya mengalami embargo dan keterbatasan pasokan teknologi tinggi. Jadi pembelian pesawat Hawk dari Inggris itu adalah bagian dari upaya untuk menjaga kesiapan militer Indonesia dan juga stabilitas kawasan, bukan bentuk dukungan terhadap Israel. Terus yang kedua, jadi pada level hubungan internasional, Soeharto itu harus juga menyeimbangkan kepentingan domestik, kebutuhan militer, dan juga hubungan strategi dengan negara-negara barat, terutamanya Inggris dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut itu memiliki pengaruh kuat dalam sistem internasional yang saat itu tengah dikuasai dinamika perang dingin. Jadi dengan menjaga hubungan positif, Indonesia itu bisa memperoleh keuntungan ekonomi, diplomatik, dan teknologi tanpa harus mengubah posisinya itu terhadap Palestina. Terus yang ketiga, itu dukungan
Indonesia untuk Palestina itu bersifat konsisten di jalur politik, moral, dan diplomatik. Bahkan setelah pembelian HAUK, Indonesia tetap. Yang pertama, Indonesia itu tetap ya. Yang pertama, Indonesia itu mengakui Palestina pada 1948. Terus yang kedua, Indonesia juga menandatangani hubungan diplomatik resmi pada 1989. Dan juga Indonesia itu aktif ya mendukung PLO dalam forum internasional. Jadi dari 3 poin itu artinya Soeharto itu mampu melakukan dual track foreign policy itu untuk memperkuat pertahanan nasional dan juga menjalin kerjasama dengan Barat sambil tetap memegang tengah prinsip anti kolonial dan juga dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Jadi dengan demikian pembelian pesawat Hawk itu bukanlah kontradiksi, tapi melainkan bentuk real politik yang mempertimbangkan kebutuhan negara sekaligus menjaga konsistensi posisi politik luar negeri Indonesia. Jadi karena itu tuh keputusan rasional ya dalam konteks konsolidasi pertahanan nasional. Jadi pembelian tersebut itu bagian dari upaya menjaga hubungan positif dengan negara-negara Barat ya, sembari tetap mendukung Palestina secara politik dan moral. Jadi untuk jawabannya seperti itu, Mail. Apakah cukup terjawab? Terima kasih Zaki atas pertanyaannya. Jadi intinya itu ada 3 poin yang dimana pertama itu dari perspektif konsolidasi pertahanan nasional, terus ada hubungan Betul, internasional, sama ketiga itu individu Indonesia itu bersifat konsisten. Oke, betul. mungkin langsung ke bagian akhir yaitu penutup. Oke ya, selanjutnya ini ada di bagian terakhir, bagian sesi terakhir ya, yang dimana ini ada penutup. Jadi kesimpulannya itu di di awal kita kan sudah menjelaskan kan dua perangkat teori utama ya yang digunakan, yaitu three level of analysis. Jadi dari teori ini itu menjelaskan ya bahwa perilaku politik luar negeri negara itu ditentukan oleh 3 tingkat. Yang pertama ada level sistem internasional, yang dimana level sistem internasional itu melihat ya bagaimana tekanan eksternal, misalnya konflik Israel dan Palestina, juga dinamika Timur Tengah, Perang Dingin, juga ada perubahan geopolitik global, serta peran organisasi internasional seperti PBB dan OKI membentuk keputusan Indonesia. Terus yang kedua itu ada analisis level negara. Analisis level negara itu meliputi ideologi dan amarat konstitusi, terus ada kebijakan bebas aktif, terus yang ketiga ada opini publik Indonesia yang sangat pro Palestina, juga ada tekanan politik domestik, dan yang terakhir ada orientasi pembangunan nasional. Jadi di level ini nih menjelaskan ya mengapa Indonesia itu mendukung Palestina secara konsisten. Meskipun gayanya itu tiap presidennya itu berbeda-beda. Terus yang ketiga ini ada level individu. Jadi di analisis level individu ini peran personal ya, peran personal pemimpin dalam membentuk kebijakan luar negeri. Terus gaya kepemimpinan Soeharto itu kan dia itu kan gaya pemimpinnya itu kan berhati-hati, juga ada stabilitas, juga diplomasi senyap. Terus gaya kepemimpinan itu eh, Prabowo itu aktif, tegas, berani mengambil prakarsa. Terus ada level individu ya, sangat menentukan. Level individu kan sangat menentukan perbedaan pendekatan kedua pemimpin. Terus bagian sesi kedua itu kan tadi kan ada rasional aktor model, yang dimana model ini kan
mengasumsikan negara sebagai aktor yang rasional. Terus juga bisa menghitung untung rugi sebelum membuat keputusan. Jadi di model ini nih menjelaskan ya, di era Soeharto ya, pada masa era Soeharto itu kan tadi dijelaskan ya, era Soeharto itu kan eh, membeli pesawat Hawk dari Inggris ya, yang dimana itu tuh keputusan rasional untuk memperkuat TNI Angkatan Udara dan juga menjaga hubungan baik dengan Barat, walaupun Inggrisnya itu kan pro Israel. Terus pengakuan pengakuan awal terhadap kemerdekaan Palestina itu kan konsisten dengan amanat UUD 1945 dan juga menjaga legitimasi internasional Indonesia. Terus diplomasinya itu kan sangat berhati-hati ya, yang dimana strateginya itu kan rasional di era perang dingin. Tadi kan sudah di era Soeharto, selanjutnya ini kan eh, di era Prabowo, yang dimana tadi di era Prabowo itu kan tawaran pengerahan 20.000 pasukan ke Gaza, yang dimana itu kan kalkulasinya itu bahwa Indonesia itu bisa meningkatkan reputasi global sebagai middle power dan juga menjaga perdamaian. Terus di sini kan dijelaskan ada dukungan dua negara, yang dimana dukungan dua negara itu solusi ya yang paling realistis untuk stabilitas jangka panjang. Terus eh, rasional aktor model juga kan menjelaskan ya bahwa keduanya itu berbeda cara tetapi sama-sama rasional. Oke, lanjut ya. Yang poin ketiga ada bureaucratic politik model atau BPM. Jadi di model ini tuh menekankan bahwa kebijakan luar negeri itu tidak lahir dari satu individu, tetapi melainkan itu dari tarik menarik kepentingan institusi negara. Jadi di eranya Soeharto itu itu terjadi koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dengan Ali Atlas Ali Alatas sebagai aktor penting. Terus Bappenas dan teknokrat Orde Baru. TNI itu sebagai institusi yang harus menjaga stabilitas. Terus diplomasi Soeharto adalah hasil dari perdagangan kepentingan antar aktor ini. Jadi eh, itu dari era Pak Soeharto. Sedangkan dari eranya Prabowo itu penawaran pengerahan pasukan lahir dari TNI Angkatan Darat ya, yang ingin berperan besar ya dalam polisi perdamaian. Terus Kementerian Luar Negerinya juga yang ingin memperkuat posisi Indonesia di PBB. Terus Kementerian Pertahanan yang mendukung postur Indonesia sebagai aktor keamanan global. Nah, jadi dari model ini itu kan menjelaskan bahwa Prabowo itu tidak berdiri sendiri gitu, tapi berada dalam koordinasi dan kompetisi antara lembaga negara. Jadi yang sudah saya jelaskan ya, di era Prabowo atau di era Pak Soeharto, keduanya itu berangkat dari konteks yang berbeda, tetapi sama-sama mengusung amanat Undang-Undang 1945 yang dimana mendukung kemerdekaan Palestina dan juga menjaga perdamaian dunia yang abadi. Terima kasih Jaki atas kesimpulan dan penutup bagian akhirnya. Mungkin kita langsung ke bagian akhirnya. Itu terima kasih kepada semuanya yang udah mendengarkan podcast ini. Saya Ismail Hamsyah Putra, NIM 132, dan teman saya Jaki. Saya Jaki Maulana Abdillah dengan NIM 134. Sekian podcast dan pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.